Tapi yang paling killer dari semua lure untuk memancing casting gabus ini yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman angler, kembali lagi di channel Hobi Mancing. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai lure untuk memancing casting, khususnya memancing ikan gabus. Yaitu ada beberapa jenis lure yang sering kita gunakan, dan dari beberapa lure ini, lure mana yang paling killer. Mungkin satu-satu kita akan review secara singkat mengenai lure untuk memancing casting gabus. Mungkin dari depan dulu, yaitu ini jenis slash bait. Ini slash bait, ini ada propeller di depan dan ada skirt juga. Kemudian hooknya itu menggunakan pengaman hook, yaitu safety hook. Ini lebih dominan untuk memancing gabus, sejenis gabus ya, seperti toman, karena sangat agak berisik propellernya. Ini sejenis juga slash bait, desainnya sangat keren, itu dengan propeller di depan, ada safety hooknya juga. Kemudian kita masuk ke jenis soft rock. Soft rock ini lumayan killer, apalagi spot-spot yang belum sering di casting oleh pemancing-pemancing lain. Dan soft rock ini juga banyak bermacam-macam jenisnya ya. Ini soft rock dengan blade dan double hook, dan warnanya pun bervariasi. Dan ada juga soft rock mempunyai jenisnya, yaitu menggunakan blade di bawah, kemudian ada skirtnya di samping, ya persis menyerupai kodok. Dan ini juga begitu juga, hanya menggunakan blade. Ini sangat cocok untuk memancing gabus di spot-spot yang agak lumayan jernih, tidak terlalu tidak terlalu keruh. Dan blade ini akan mengundang predator gabus untuk mengejar lure ini. Dan begitu juga dengan soft rock, itu dengan ada kaki di belakang dan ada blade di bawahnya, dan tetap menggunakan double hook. Oke, kemudian selanjutnya ini kicker frog, jadi sejenis froggy juga. Tapi ini kebanyakan, kalau kita lihat dari video-video dari Thailand, ini banyak mereka gunakan untuk memancing toman. Ini menggunakan ada safety hook juga di atasnya. Jadi ini lebih aman ketika kita memancing di area-area yang sangat banyak rerumputan, jadi tidak mudah untuk nyangkut. Oke, selanjutnya ini adalah soft rock yang desainnya mirip dengan persis seperti kodok hidup. Desainnya juga keren, dan ini ternyata lumayan killer juga karena bentuknya seperti ini.
Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke bentuk ikan, yaitu soft lure. Ini soft lure ini memang dia tidak di permukaan, tidak untuk top water, cuman dia karena menggunakan pemberat di dalam sini, jadi lure ini agak tenggelam. Jadi ada biasanya menggunakan mata pancing tersendiri, atau bisa juga menggunakan treble hook di belakang dan di depan. Ini lumayan killer, apalagi spot-spot yang spot-spot yang agak keruh atau yang sudah sering dipancing oleh castinger lainnya. Jadi soft lure ini bisa jadi solusi terbaik untuk mancing di spot tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu yang ini sebelumnya pernah saya review, yaitu dia sejenis popper top water, cuman di belakangnya itu bisa berputar seperti whopper plopper. Ini bisa menggugah predator, khususnya gabus, untuk di freshwater, untuk mengundang gabus untuk segera mengejar umpan ini. Oke, kemudian kita masuk ke spinnerbait. Ini spinnerbait pun juga punya bermacam-macam jenis, yaitu ini spinnerbait dengan double blade, dan kemudian ada hook di bawahnya yang ditutupi oleh skirtnya ini, yaitu hooknya ini hanya single hook. Jadi ini diutamakan di spot-spot yang agak lumayan dalam, ketika predator gabus sangat susah untuk menyambar di permukaan. Spinnerbait ini adalah solusi terbaik untuk memancing gabus. Selanjutnya ada juga jenis spinnerbait dengan double propeller, ada juga yang satu propeller, yaitu ada juga single hook di bawah ditutupi dengan skid. Jadi ini sangat recommended untuk casting ikan gabus di spot-spot yang dalam. Kalau di spot-spot dangkal dikhawatirkan ini bisa nyangkut. Sebenarnya bisa juga menggunakan di spot-spot dangkal ketika ikan gabus tersebut malas menyambar di permukaan. Teman-teman bisa gunakan spinnerbait yang menggunakan ada safety hooknya di hooknya ini. Jadi ketika casting tidak khawatir untuk menyangkut baik di akar-akar ataupun di rerumputan. Ini lumayan killer karena kita tidak khawatir untuk sangkut karena ada pengaman hooknya. Dan selanjutnya ini sejenis spinnerbait juga, bass spinnerbait kalau tidak salah. Mungkin teman-teman bisa koreksi apa nama lure ini. Ini lumayan killer. Ini terbuat dari bahan metal dan langsung terhubung dengan hook. Dia single hook, cuman ini ada seperti pengaman hooknya di atas. Jadi ketika gabus menyambar seperti ini, akan ketekan ke bawah. Ini pernah saya coba, ini lumayan killer untuk predator gabus yang agak kurang-kurang di atas 500 gram. Ini sangat
recommended. Oke, itu kelas dari spinnerbait. Sekarang selanjutnya kita akan bahas untuk jenis lure gabus, yaitu jenis jump frog, yaitu ini Jawes frog. Ini lumayan killer karena Jawes frog ini ketika di retrieve ini akan mengeluarkan bunyi air dan akan menggugah predator, khususnya ikan gabus, untuk menyambar lure ini. Ini lumayan killer, ini sampai sudah sering dihajar gabus sampai lecet. Oke, dilengkapi juga dengan safety hooknya, jadi tidak terlalu khawatir untuk nyajen. Oke, selanjutnya ini juga sama, sejenis jump frog juga. Ini selain dilengkapi dengan safety hook, ini ada penambahan di bawahnya, ini ada blade juga. Jadi lumayan killer juga. Ada blade, ada pengaman hook, dan ada skirt juga. Jadi ini sangat benar-benar menggugah predator. Oke, dan selanjutnya ini adalah jump frog topi. Disebut topi mungkin ini karena ada seperti jenis topi, dan actionnya juga seperti jump frog lah, lompat. Ini ada safety hook juga. Sebelumnya saya sudah pernah review ini dan pernah tes juga, dimana waktu itu kita tes di rawa. Ternyata hasilnya walaupun dapat gabus kocolan, tapi dia bisa hook up sempurna. Oke, kemudian ini jump frog triangle, mungkin karena bentuknya segitiga, dia seperti ini. Actionnya sama seperti jump frog topi tadi. Ini juga dilengkapi dengan pengaman hook, ada skirt juga. Oke, dan ini yang terakhir, sejenis jump frog juga, ada pengaman hook, ada skirt juga. Hampir semua lure yang kita ulas satu persatu tadi, hampir semua itu sebenarnya killer pada situasi dan kondisi spot saat kita mancing. Tapi yang paling killer dari semua lure untuk memancing casting gabus ini, yaitu yang paling killer, yang pertama, ini menurut versi hobi mancing, yang pertama ini Jawes frog. Ini sering saya gunakan karena benar-benar killer, karena dia mengeluarkan suara berisik di air. Ini sangat menggugah predator. Dan yang kedua, yang paling killer itu spinner. Dan ini kita coba di spot baik rawa, dangkal ataupun dalam, karena dia menggunakan safety hook. Walaupun dia double hook, walaupun dia spinner bait, ada pengaman hook menggunakan double hook. Kebanyakan spinner bait itu menggunakan single hook, dan ini menggunakan double hook, dan dia bisa agak goyang. Dan ini benar-benar killer
apalagi spot-spot yang gabusnya mungkin sudah jerah di casting oleh pemancing lain, jadi sudah malas untuk menyambar di permukaan. Jadi solusinya yaitu untuk gunakan spinnerbait ini. Dan spinnerbait ini di kondisi air keruh pun gabus akan tetap bisa melihat karena ada bantuan blade ini, jadi agak berkilau di air. Ini sangat menggugah predator ikan gabus. Oke, mungkin itu saja dari beberapa lure casting gabus ini. Hanya 2 yang paling killer itu menurut versi hobi mancing. Mungkin teman-teman punya pengalaman dan punya pendapat lain saat casting mengenai lure yang teman-teman gunakan, bisa sharing di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga sharing ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih lure casting untuk memancing gabus yang lebih baik. Oke, mungkin itu saja. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan bantu subscribe, like ataupun share jika video ini bermanfaat. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.